Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali guys di channel Trader FX. Ya, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dasar sekali. Tapi meskipun dasar, menurut saya ini sangat penting. Karena apa? Ya, karena ini adalah pondasi. Tapi karena sangat pentingnya pondasi ini, sering kita itu melupakan, bahkan menganggapnya sepele. Iya enggak sih? Iya kan? Kebiasaan kita ketika kita membuka chart MT4 itu apa sih yang kita lakukan? Ya, biasanya kita itu membuka satu pair, kemudian pindah ke pair yang lain, mencari yang cocok dengan suasana hati. Betul kan? Kemudian ketika kita dapatkan satu pair yang seolah-olah sudah terbentuk chart pattern, atau mungkin ini sudah breakout nih, ini sudah kayaknya ini sudah terlalu tinggi, ini sudah kayaknya terlalu rendah, sudah saatnya buy, sudah saatnya sell. Lalu tanpa pikir panjang kita open posisi tanpa melihat ke time frame yang lain, mungkin yang lebih besar atau yang lebih kecil, untuk konfirmasi. Jangankan kok melihat konfirmasi ke time frame yang lain, melihat struktur market yang terjadi aja enggak, iya kan? Kita sudah main ceklik 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 gitu aja kan, langsung open posisi kan. Nah, itu saya ngomong ya berdasarkan apa yang saya lakukan, pengalaman lah ya, seperti itu. Nah, setelah itu 1 jam 2 jam kemudian kita lihat, floating minus nih, untung masih kecil, jadi kita masih santai, masih tenang, ya kan? Tapi setelah 3 jam 4 jam 5 jam dan seterusnya, lah kok floatingnya semakin besar, mulailah kita ada yang salah nih kayaknya. Akhirnya apa yang kita lakukan? Barulah kita melakukan analisis dari dasar, padahal kita sudah open posisi guys, ya kan? Sudah open posisi dan sudah floating minus, dan lumayan floating minusnya ini. Baru kita melakukan analisa dasar, kita lihat struktur marketnya, tadi open posisinya di mana sih, di area yang benar atau salah. Nah, ternyata setelah kita analisa dasar, ternyata struktur marketnya itu tidak mendukung, trennya ini naik, malah kita ternyata open posisinya sell, dan kita sell itu ternyata di posisi support. Kan panik kan. Nah, setelah panik seperti ini, biasanya apa yang kita lakukan? Masang indikator, ya nggak sih? Kita masang indikator nggak hanya 1, 2, 3, yang bahkan indikator ini sebelumnya nggak pernah kita pakai. Nah, tujuannya untuk apa sih masang indikator ini? Sebenarnya hanya untuk mencari pembenaran atas open posisi kita yang sebenarnya sudah salah, untuk menenangkan hati gitu kan. Nah, dan lebih parahnya, kita ketika kita open posisi tadi itu enggak pasang stop loss guys, dan setelah floating minus banyak, kita mau cut loss itu eman. Dan inilah awal kehancuran balance kita bisa MC, ya kan? Nah, oke guys, setelah menonton video ini nanti saya mengharapkan kita, ya, saya dan teman-teman sekalian yang mempunyai kebiasaan yang saya ceritakan tadi itu, semoga nanti tidak mengulangi lagi. Karena apa? Kita bikin konsep yang benar-benar nggak asal open posisi, tapi kita benar-benar analisa dari dasar. Analisa apa? Ya, seperti yang saya ceritakan di video sebelumnya, bahwa kita harus tahu struktur market, ya kan? Struktur market. Secara struktur market itu sebenarnya kan terbagi menjadi 2, market sedang trend dan market sedang sideways. Nah, saat kita membuka suatu pair, market ini sebenarnya sedang apa sih? Dia sedang sideways. Bagaimana kita trading ketika market sedang sideways?
Ya, caranya mungkin kita akan mencari area support resisten yang bagus, supply demand yang bagus, di mana sih ketika market terjadi ranging ini kita bisa open posisi. Jadi bisa meminimalisir kerugian. Nah, ketika kita sedang mendapati chart itu sedang tren, ya kan? Kita harus tahu trennya ini sedang tren naik atau tren turun, seperti itu kan. Nah, ketika sedang terjadi tren turun, alangkah lebih bijaknya ketika kita mencari area-area sell yang terbaik. Jangan dibalik, ketika trennya turun kita malah counter attack mencari open posisi buy. Dan sebaliknya juga begitu. Nah, begitu menurut pandangan saya, guys. Ya kan? Nah, caranya bagaimana sih? Ya, struktur market itu ya simple aja. Ketika market sedang seperti ini, guys, ini kan jelas sedang terjadi tren naik. Kenapa kok tren naik? Karena selalu membuat tinggian yang lebih tinggi dan rendahan yang meninggi. Kan seperti itu aja kan teorinya. Cuman memang ketika kita berhadapan dengan market itu nggak selalu enak seperti ini polanya, ya kan. Terkadang itu ya juga nggak karu-karuan, seperti itu. Makanya di sini dibutuhkan banyak latihan supaya bisa mengenali yang namanya karakter market, yang tren itu seperti apa, yang sideways itu seperti apa. Tapi kuncinya tuh gampang aja. Ketika sedang tren itu selalu ada kecenderungan. Cenderungan apa? Ketika tren naik ya cenderungannya harga itu selalu naik, ya cenderungnya naik. Atau kalau kita kasih trend line itu miring gitu ya. Kalau sideways ya beda lagi. Antara support resisten sebelumnya itu cenderungnya sama atau datar, kan gitu aja kan. Saya rasa sih ya teman-teman, kalau yang struktur market seperti ini sudah paham lah ya. Oke. Nah, makanya kita kayak seperti ini nih, kita lihat nih ya, fullnya kan segini nih chartnya. Kalau kita melihat seperti ini ya, ini kan jelas kan. Nah, ini lagi apa market? Lagi downtrend. Memang nggak semulus yang teori berikan ya. Ini ada naiknya segini, turunnya segini ya, seperti itu ya. Nah, itu hal biasa. Makanya kita butuh banyak latihan. Tapi secara umum ini adalah downtrend. Dan di fase saat ini dia sedang sideways. Tapi secara keseluruhan ini adalah downtrend. Seperti itu, guys. Oke, seperti itu ya cara membaca struktur market. Jadi kita lihat ini secara keseluruhan dulu, ya kan? Secara keseluruhan dulu. Oh, ini secara keseluruhan sedang apa ini market nih? Oh, sedang downtrend. Oke. Nah, setelah itu baru kita ambil di area spesifiknya di harga terakhir. Oh, ini sedang sideways, ya kan? Sedang sideways. Nah, ketika sedang sideways seperti ini, apa yang kita lakukan? Padahal ini downtrend. Ya, paling tidak kita harus menunggu harga itu drop ke sini dulu, terus balik retest ke sini, baru kita cari open posisi sell. Nah, kalau kita mau open posisi buy bagaimana? Ya, setidaknya harga harus break up dulu, baru kita tunggu drop untuk retest, baru kita cari peluang buy. Begitu. Cuman saya lebih merekomendasikan ketika terjadi market di sini terus kemudian drop. Jadi kita satu, searah dengan tren. Yang kedua, sudah terjadi breakout. Seperti itu. Itu caranya. Nah, sekarang bagaimana sih kita menentukan support resisten yang bagus, yang kuat? Oke. Nah, support resisten itu apa sih? Nah, kalau menurut hemat saya ya, pandangan saya, support resisten itu adalah
sebuah harga yang mampu memantulkan harga untuk balik lagi. Misalkan nih ya, ini harga naik seperti ini, kemudian turun. Nah, ini namanya resisten. Kemudian dia balik lagi naik. Nah, ini namanya support. Nah, banyak sekali terjadi support di market itu, guys. Nah, cuman nggak semua support resisten itu kuat. Lah, yang kuat itu yang bagaimana? Nah, ini yang penting. Yang kuat itu support resisten itu menurut saya yang konfluen. Nah, apa ya bahasanya ya? Mungkin intinya gini, konfluen itu menurut saya ya, mungkin dalam arti sebenarnya mungkin salah, tapi teman-teman saya harapkan memahami apa sih maksud konfluen versi saya gitu kan. Ya, menurut versi saya itu seperti ini teman-teman. Ketika ada harga naik, kemudian turun, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi seperti ini, maka ini yang saya sebut konfluen. Jadi ada dua minimal support resisten itu yang segaris. Segaris itu nggak harus horizontal gini, boleh miring. Misal seperti ini, ya. Ini harga naik, turun, naik lagi, kemudian turun, kemudian naik lagi, seperti ini. Maka ini konfluen. Ketika harga nanti balik lagi, inilah support menurut saya kuat. Menurut saya kuat seperti itu. Ini namanya konfluen. Harus ada support ataupun resisten minimal 2 itu yang segaris. Kita tarik garis baik itu miring ataupun horizontal. Begitu guys. Nah, itu syarat pertama. Syarat yang kedua, support resisten ini harus melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan? Membreak support resisten sebelumnya. Gitu, ya kan? Nah, contohnya seperti ini. Yang bagus itu. Ini yang kuat menurut saya. Ketika di harga naik, kemudian turun, kemudian naik. Ini break ini, ya kan? Kemudian turun lagi, kemudian naik lagi, ngebreak ini. Artinya ini adalah bagus, kuat, seperti itu. Karena apa? Karena harga atau resisten sebelumnya ini di break gitu guys. Nah, yang nggak bagus gimana? Ini menurut versi saya. Mungkin teman-teman punya versi yang lain, ya monggo. Ya namanya kita sharing, saya sharing ya sharing sesuai apa yang saya pahami. Tapi jika nanti dirasa salah, ya nggak apa-apa, dikoreksi biar kita sama-sama nambah ilmu gitu guys ya. Misalkan seperti ini, naik, turun, naik, turun, kemudian naik, hanya sampai di sini kemudian turun lagi. Nah, seperti ini biasanya saya menghindari. Karena apa? Resisten yang di sini nggak mampu membreak sebelumnya yang ini. Begitu. Ini bahasan dasar support resisten. Nah, kan? Terus apa namanya? Contohnya ya, contohnya kita lihat di sini. Ini kan ada support, ini kan. Kemudian di break di sini, kan. Kemudian naik lagi ke sini. Artinya kalau saya gambar seret dari sini ya, turun, naik, turun, ya kan. Nah, kita nanti pada saatnya nanti saya tarik garis ini, ketika harga mungkin dia naik. Nah, seperti ini. Sorry kalau jauh seperti ini mungkin saya buat jauh aja sekalian, enggak kecil-kecil. Nah, ini turun, kemudian naik, kemudian turun. Ini melakukan manipulasi di sini. Nah, saya tarik garis dari sini. Nah, mungkin suatu saat akan nyentuh area ini dan turun, ya, gitu. Jadi targetnya sell yang untuk jangka panjangnya ya di sini.
Kenapa kok di situ? Nah, itu tadi support di sini guys, di break di sini, ya kan? Artinya resisten di sini ini melakukan sesuatu. Apa itu? Menghancurkan support ini sampai nembus ini. Dan sudah ada support resisten sebelumnya, saya tarik garis lah dari sini. Dari sini. Nah, ini namanya confluence. Gitu. Jadi ketika market saat ini sedang manipulasi di area sini, nanti setelah sampai sini saya prediksikan akan terjun lagi seperti itu, ya kan? Nah, itu contohnya. Nanti teman-teman bisa mencari di chartnya masing-masing. Oke, itu dasar pemikiran support resisten, gitu ya. Nah, yang kedua, multi time frame. Nah, bisakah support resisten itu dikombinasikan dengan multi time frame? Bisa guys. Dan itu yang sering juga saya lakukan. Misalnya seperti ini. Saya sekarang buka di chart biar nggak jauh-jauh di M15. Seperti ini. Coba kita cari. Oh, teorinya dulu. Misalkan ini ya. Dia ada membentuk market itu naik seperti ini. Support. Ya kan? Kalau kita tarik garis dari sini. Ini M15 ya kan. Maka di kotak ini yang dua support ini ya kan, ketika saya up di mungkin M30 atau H1 harus berupa apa guys? Engulfing. Ya, engulfing. Nah, teori seperti ini jarang sekali yang membahas, dan ini sangat kunci guys. Support resisten nanti juga ada di supply demand seperti ini. Nah, kan? Contoh sekarang kita lihat ini contoh, kita cari ya contohnya. Ini misalkan ini, ya kan? Pakai ini aja trendline. Nah, misalkan seperti ini guys. Boleh ambil body ataupun shadow. Nah, kalau body ya sama body, taruhlah seperti ini. Body sama body seperti ini. Kan? Di sini kalau kita lihat dari sini, ambil saja yang sini misalkan ya. Yang dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini. Taruhlah di sini target kita open posisi buy, taruhlah ya. Misalkan. Maka yang saya kotak ini, saya ngotaknya pakai ini aja ya. Biar bisa kita rubah. Nah, kayak ini. Nah, ini sampai sini karena target kita di mana coba. Ini support pertama. Terus mana sih ini support yang kedua, kita tarik garis tadi confluence. Kemudian ini adalah target buy kita. Artinya area kotak ini sudah terjadi, ya kan? Saya anggap sudah terjadi, ya kan? Kotak itu sudah terjadi. Ya, saya menunggu ketika harga sampai di sini untuk balik turun untuk nyentuh garis trendline ini. Maka kotak ini harus berupa engulfing, guys. Engulfing atau double maru boleh. Di time frame yang lebih besar. Boleh M1, M30 atau H1, H4 gitu. Nah, kita cek sekarang ke M30. Kan? Oke.
Di M30 ada engulfingnya. Mana? Di sini, kecil ini. Jadi engulfing di sini. Ini kan? Nah, oke, kita ke H1 sekarang. Di H1. Nah, ini kan? Yang saya ini di H1-nya double maru. Ini double maru, di sini engulfing. Ya kan? Harus ada seperti ini, guys. Oke, kita lihat ke H4. Nah. Oke, H4. H4 dua candle ini. Ini kan candle engulfing. Dan tahu nggak, ini loh shadow ini kan kita ngambilnya buy-nya tadi di shadow ini. Biasanya memang trendline kalau kita rubah-rubah time frame ini ya agak ada pergeseran ya. Tapi kita jelas lihat ini candle ini adalah candle engulfing dan ini yang bagus. Kalau sudah seperti ini, saya merasa bahwa akurasinya itu persentase akurasinya itu tinggi. Oke. Dua itu aja kunci saya. Jadi confluent, kemudian multi time frame. Confluent dan multi time frame untuk menentukan support resisten yang bagus atau yang kuat. Dan juga supply demand nanti juga saya berpikirnya seperti itu. Belum lagi nanti kombinasi antara support resisten dan supply demand. Tetap harus multi time frame dan confluent. Begitu. Nah, oke, sekarang saya harap teman-teman sudah paham ya cara menentukan support resisten yang bagus itu seperti apa, dasar-dasarnya seperti apa. Ya itu aja. Nanti kalau misalkan kurang begitu jelas bisa kita sharing di kolom komentar. Cocok gak merekam ini guys? Oh, saya merekam. Oke, seperti itu ya. Saya hapus. Saya balik ke M15 lagi. Oke, sekarang kita membahas yang supply demand. Sama supply demand itu yang kuat itu yang bagus lah, yang melakukan sesuatu. Artinya apa? Ketika ada harga seperti ini, kan harga seperti ini, itu ini adalah demand, di sini terjadi supply, di sini demand, di sini supply, di sini demand. Bedanya apa sih supply demand? Kalau menurut saya loh ya, ini menurut saya, kalau supply demand itu berupa area. Jadi ada kumpulan beberapa harga, ada yang terendahnya sekian, tertingginya sekian. Makanya saya sering menggunakan kotak untuk mengarsir atau melihat area supply demand. Tapi kalau support resisten itu harga, artinya itu satu harga gitu. Makanya sering menggunakan horizontal line atau trend line seperti itu, ya kan? Nah, sama konsepnya itu sama. Supply demand yang bagus ya, kalau ini trennya sedang naik berarti demand yang bagus adalah demand yang mampu menghancurkan supply. Artinya ini kan, demand ini mampu menghancurkan supply ini. Kok tahu menghancurkan? Ya ini harga bisa melonjak sampai sini, melebihi tingginya supply di sini. Artinya itu sudah mampu menghancurkan supply ini, kan? Gitu. Kemudian dia retest ke area ini, makanya harga kembali naik karena area sini saya mengasumsikan memang supply demand yang bagus atau yang kuat. Nah, itu alasan yang pertama atau konsep dasarnya adalah, tapi tetap kita menggunakan confluent seperti ini. Jadi misalkan seperti ini ya, ini ada
turun naik turun naik kan. Di sini kan ada demand, sama sih sebenarnya konsepnya. Ini confluent, ini mampu membreak area supply ini tadi, kemudian harga turun sampai di sini. Aturan di sini kan, nah, nanti di sini kemungkinan juga ada supply lagi, demand lagi, gitu. Cuman ini juga bagus, masih kuat. Cuman nanti kalau misalkan harga sampai di sini, sampai nembus ke sini, saya kurang merekomendasikan. Artinya apa? Harus kita mencari kuncinya kalau supply demand ya, harus mencari di area sini, supply demand di area sini yang sebelum ngebreak supply di sini. Jadi harus nyari demand di sini, di area sini nih, area sini yang mampu ngebreak supply. Artinya harga bisa sampai ke atas ini kan, seperti itu. Tujuannya apa? Kita mencari confluentnya ini apa? Sorry. Nah, kita cari di sini harus ada demand, gitu kan? Nah, gitu. Demand di sini mampu break supply di sini. Kenapa kok harus di area sini kita cari? Ya karena biar confluent, ya nyari yang confluent sama ini trendline ini, gitu. Itu konsep yang pertama atau teori saya yang pertama. Kemudian yang kedua sama multi time frame. Ya, multi time frame. Multi time frame gimana? Misal di M15 ya kan, ada confluent sudah supply kan, di sini ada demand, kemudian turun sejajar ini naik. Nah, area yang ini tadi guys, di time frame lebih besar harus berupa engulfing, gitu ya. Oke, biar lebih gampang ini kita cari contoh. Ya ini contoh yang turun ini, coba kita perhatikan, ini kan juga trendline. Nah, ini ada supply di sini, ini ada demand yang sudah di break, tahu ya, di break sama ini. Kemudian harga turun balik lagi, nah ke sini. Nah, kita pakai ini trendline aja. Oke. Body. Oke, seperti ini. Oke ya. Di sini kalau kita lihat area support terakhir yang ditembus itu adalah ini, ya kan? Nah, ada ini. Artinya mana yang membreak ini? Supply yang membreak ini. Ini kan, yang ini kan. Nah, ini kan. Candle merah ini kan. Oke, candle merah ini loh. Ini. Oke, artinya kita menunggu harga untuk naik ke area trendline ini, baru kita sell. Ya kan? Baru kita sell. Oke, paham ya? Kenapa enggak yang sini, yang sini? Ya boleh, terserah teorinya. Cuman kalau menurut saya, kalau
Kalau misalkan ini yang saya ambil itu yang ini, saya masih kurang yakin. Kenapa kok kurang yakin? Ya karena area support ini ketika di situ masih belum di break sempurna, masih berupa shadow. Tapi beda lagi ketika sudah terjun yang ini ke sini. Di sini ini belum nge-break kalau menurut saya. Nah, kalau yang ini sudah sempurna di break. Makanya ketika naik nyentuh area trendline yang sini, nah ini baru kita sell. Nah ini confluent gitu, itu support resisten. Sekarang yang supply demand, sekarang supply demand ya, supply demand ya. Support resisten ya sama sih ya, tadi sudah ya, balik mana penjelasannya bulat aja lah. Supply demand, supply demand di sini ini kan area supply ya guys, supply ini juga supply. Kita tarik garis trendline seret, membentuklah di sini supply. Cuman di sini ada demand, terus di sini juga demand. Demand ini belum mampu di break sama ini. Artinya supply di sini ini belum mampu menghancurkan demand ini. Tapi demand yang ini, supply yang ini mampu menghancurkan demand ini sama demand ini. Ketika dia balik ke area demand ini, ya kan, ke area demand ini kita seret. Oke, gitu ya. Paham nggak ya? Mungkin apakah saya menjelaskannya terlalu rumit atau gimana? Maaf ya, masih belajar cara menjelaskannya. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu tetap kita coba nyari konfirmasi di time frame yang lebih besar atau multi time frame. Ini penting guys, multi time frame itu jangan dilupakan, confluent, multi time frame, dan begitu seterusnya. Coba kita lihat di M30. Nah, kalau kita lihat di M30 ini satu candle biru ini adalah signifikan break signifikan. Ini dihancurkan oleh dua candle ini. Artinya area supply. Jadi area ini kemudian menjadi area sell, ya kan? Area sell-nya. Cuman sayangnya ini belum mampu ngebreak. Jadi di area mana? Di area M30 ini konfirmasinya masih lemah menurut saya, belum begitu meyakinkan. Ketika harga balik ke area sini ini belum meyakinkan untuk open posisi. Ya nggak apa-apa. Kita lihat di M atau time frame yang lebih besar di H1. Nah, ketika di H1 kan kita open posisinya tadi di area sini kan. Di shadow ini. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini kan apa yang namanya ya? Ini mother candle, kemudian ini anak-anaknya, harami kan ini, kemudian ini ada bodinya yang mampu break ini. Artinya ini adalah supply atau engulfing terakhir. Ketika harga terjun sini dan kemudian ada candle ini dan balik ke arah sini, kita sell. Artinya kita sudah mendapatkan konfirmasi satu confluent, yang kedua itu multi time frame, dan ini yang bagus menurut saya. Jadi penjelasan dari support resisten dan supply demand ini sekaligus sebenarnya sudah menjelaskan bagaimana cara kita mencari area open posisi yang bagus, gitu ya guys. Karena apa? Area open posisi yang bagus sekalian saya jelaskan di sini. Itu yaitu area di mana area tersebut mampu menghancurkan lawan. Misalkan gini nih. Ini harga terjun, naik lagi. Kan? Artinya harga terjun dari sini ini telah menghancurkan demand ini sebelumnya di sini. Kan blok itu dihancurkan, kemudian balik lagi ke atas. Balik lagi atau retrace ya, retrace di sini. Nah, dengan catatan ya kan,
belum sampai ke area target berikutnya. Nah, di sini kita mencari yang seperti ini tadi, yang konfluen, satu konfluen, yang kedua multi time frame, apakah ada di arah sini? Setelah ternyata ada di arah sini, mungkin ada di bawahnya, agak bawah sini, mungkin agak atas sini, baru kita open posisi itu sell. Ya ini area bagusnya seperti itu. Karena apa? Kita sudah tahu bahwa arah harga itu menuju bawah dan targetnya belum kesampaian, ya kan? Target belum kesampaian, dia mencari nafas dulu naik ke atas, baru kita ikuti turun. Begitu. Beda lagi loh, nanti kalau ternyata harga itu turun tapi sudah menemui target. Ketika dia balik lagi nanti ke atas, jangan langsung di open posisi. Ini sangat bahaya. Butuh banyak konfirmasi. Carilah konfirmasi yang lebih bagus. Syukur-syukur ini turun nembus dikit gitu aja ya. Carilah konfirmasi nanti di sini yang tetap intinya itu harus konfirmasi. Oke. Nah, ketika sudah mendapatkan area yang bagus seperti ini guys, area yang bagus seperti ini, apa yang kita lakukan? Benarkah kita langsung open posisi? Jangan, ya kan? Kita lihat dulu, nanti kita akan ukur di video berikutnya. Nanti kita akan kasih tahu, kita sharing lagi cara mengukur risk rewardnya atau rasio untung ruginya. Ini areanya sudah bagus, ini meyakinkan ini, tapi ternyata area ini sangat besar guys, sangat besar. Jadi kemungkinan untung sama ruginya itu 50-50. Oke lah, masih 50-50. Tapi misalkan ternyata besaran ruginya, ya jangan diambil. Tapi kalau masih besar untungnya, boleh diambil. Yang bagus itu minimal ya 1/2. Untungnya itu 2, ruginya 1, seperti itu. Oke, begitu aja guys untuk video kali ini. Nanti di video berikutnya akan kita ulas lagi lebih detail ya, lebih detail untuk konsep ini. Ya, paling enggak dasarnya seperti itu. Sekaligus nanti kita akan bahas cara menentukan rasionya itu seperti apa, risk rewardnya sebelum open posisi. Intinya sebelum kita trading harus melalui langkah-langkah seperti itu kalau menurut konsep saya. Oke guys, semoga ini bermanfaat. Dan jangan lupa yang belum subscribe dan pencet tombol loncengnya, biar nanti kalau ada upload video baru teman-teman dapat pemberitahuan seperti itu ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.